Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah ini adalah munculnya berbagai gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Karena pada saat itu mereka mengabaikan golongan-golongan yang ada pada saat itu, terutama golongan Mawali dan juga Syiah dan Khawarij. Karena pada saat itu di pemerintahan Daulah Umayyah ini mereka mengadakan proses Arabisasi yang mana tidak melibatkan kaum Mawali yang notabene adalah kaum non-Arab, dan juga tidak melibatkan kaum Syiah dan Khawarij di dalam pemerintahannya. Alhasil, maka muncullah berbagai gerakan-gerakan perlawanan untuk menjatuhkan kekuasaan dari Daulah Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah ini karena pendiri dan juga penguasanya merupakan keturunan dari Abbas, salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Daulah Abbasiyah ini berkuasa sekitar 600 abad lamanya, yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dibantu dengan Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan. Khalifah yang memerintah Daulah Abbasiyah yang juga memberikan kontribusi pada kemajuan Daulah Abbasiyah yaitu yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua Muhammad Al-Mahdi, yang ketiga adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Selama kepemimpinan Daulah Abbasiyah ini dibagi menjadi beberapa periode-periode dari 37 orang khalifah yang memerintah. Pada periode pertama ini ada 9 khalifah yang memimpin pemerintahan Daulah Abbasiyah, dan juga di periode ini disebut juga dengan pengaruh Persia pertama, karena pada saat itu banyak pengaruh-pengaruh dari Persia pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini di periode pertama. Yang kedua, periode kedua ini dipimpin oleh 13 orang khalifah dan juga disebut pengaruh Turki pertama, karena para khalifah yang berkuasa saat itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mereka berperan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Lalu di periode ketiga dipimpin oleh 4 orang khalifah, dan pada masa periode ini kondisi politik di sana sedang tidak stabil, sering terjadi ketidakstabilan karena terjadi banyak konflik-konflik dan juga pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwaihiyah. Selanjutnya di periode keempat barulah mulai orang-orang dari Daulah Saljuk masuk ke daerah Baghdad. Makanya di periode ini disebut juga periode pengaruh Turki kedua. Dan di periode ini dipimpin oleh 9 orang khalifah, dan juga di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini para penguasanya tidak hanya menguasai bidang politik saja, tapi mengurusi juga bidang politik dan keagamaan, dan juga wilayah kekuasaannya tidak seluas masa pemerintahan sebelumnya. Di periode kelima ini mulai tidak ada pengaruh dari pihak manapun, dan juga kekuatan politik dari Daulah Abbasiyah ini mulai melemah. Dan di periode kelima ini dipimpin oleh 3 orang khalifah. Selanjutnya penyebaran wilayah yang ada di Daulah Abbasiyah. Jadi perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu meliputi beberapa kerajaan Islam yang besar.
Dan saat itu juga berdiri Daulah Umayyah yang ada di Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Dan juga dengan adanya kekuasaan Islam selain Daulah Abbasiyah di Andalusia menandakan bahwa wilayah dakwah semakin luas. Lalu yang terakhir, pada masa Daulah Abbasiyah ini banyak daerah-daerah yang ditaklukkan lalu dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti halnya di daerah Baghdad, Isfahan, dan yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.